Yo. Halo semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Karir. Tempatnya kita obrolin masalah kampus yang seru tapi tetap bermanfaat. Nah, jadi di sini ada saya Putri Aulanisa yang akan menemani kalian beberapa saat ke depan. Jadi, untuk mahasiswa tingkat akhir atau semester tua, pasti udah nggak asing dengan istilah magang nih. Nah, jadi pasti ada yang excited mau magang dan ada juga yang bingung nih harus apa. Misal kayak aku harus ngapain ya, aku harus kemana, atau apa aja yang harus dilakukan saat magang. Daripada kalian bingung, mending kita bakal bahas ini dengan narasumber kita, yaitu ada Abang Ibda. Boleh Bang perkenalkan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Ibda Dwi Tamadeski, saya mahasiswa Politeknik Negeri Lok Sumawe, berjurusan Teknologi Informasi dan Komputer, dan prodi aku di Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya dan kita bakal membagi 3 segmen, yaitu sebelum magang, pas magang, dan yang terakhir setelah magang. Oke, babak pertama kita mulai sebelum magang. Pasti kita udah ada nih target masuk ke instansi mana atau ke perusahaan mana. Tapi kadang kita bingung nih, apa yang harus kita lakuin. Nah, apa sih langkah awal yang harus kita lakukan untuk masuk ke instansi target kita nih Bang? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk langkah awal kita perlu untuk menyurvei tempat. Oke. Dan cari informasi tentang perusahaan yang ingin kita lempar lamaran magang kita. Berarti kita harus cepet nih. Nah, itu dia, kita harus cepat dibandingkan orang lain. Nah, ini kan perusahaan ini dia punya kuota terbatas ya. Iya, benar sekali. Jadi siapa cepat dia dapat. Benar sekali. Terutama kita kan berlomba-lomba juga sama teman-teman yang lain. Iya, betul. Terkadang kita kan udah terpacu sama cepatnya nih. Dan ada yang buat asal-asalan karena mengejar waktu. Bagaimana sih caranya biar kita berkas-berkasnya itu enggak berantakan dan enggak asal-asalan? Nah, ini dia beberapa tips untuk supaya kita nggak asal-asalan ya untuk lempar lamaran Ya, ke benar. perusahaan atau industri. Yang pertama kita harus menyiapkan CV. CV, untuk pembuatan CV ini teman-teman udah pada tahu lah ya. Iya, pembuatan betul. CV. Terus kita harus melihat apa yang industri itu inginkan. Apakah sesuai dengan skill yang kita miliki atau tidak. Nah, Oke, berarti kalian jangan harus asal-asalan pilih juga. menyiapkan berkas-berkas itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke babak kedua, yaitu pas saat magang ya. Nah, katakanlah kita udah diterima nih di perusahaan itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Atau ada nggak cerita menarik saat abang lagi magang gitu? Satu-satu dulu nih ya. Oke. Dari mana dulu Kak? Dari ini, cerita menarik saat magang. Atau apa sih yang pertama yang harus dilakukan saat magang setelah diterima? Kebetulan aku magang di TV lokal ya, di Kota Banda Aceh. Untuk tugas aku pertama kali itu aku belajar untuk ngedit berita. Karena ini TV lokalnya siaran utamanya itu berita. Berita news dari se-Aceh lah. Oke, jadi kan pasti seru ya nih. Berarti kalau kita kerjanya bagus, nanti bakal dikasih kepercayaan sama atasan. Biasanya minggu-minggu awal kan kita belum terlihat nih kerja kita gimana. Iya. Apa sih tipsnya Bang biar atasan lihat, wah dia nih bagus banget nih kerjanya gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, kan kita harus survei dulu tuh perusahaan yang atau industri yang ingin kita lempar lamaran. Iya benar. Berarti kan kita sudah punya basic skill untuk menyatu dengan aktivitas di industri dong. Oh iya betul-betul. Tentunya untuk basic kita udah pasti ngerti ya. Paling untuk pengeditan di bagian ciri khas dari perusahaannya.
untuk menguatkan. Berarti kita enggak jadi mahasiswa pasif, tapi kita harus terdorong untuk mencari tahu gitu. Iya. Oke. Di perusahaan tertentu itu biasa ada etika dasar yang harus dipelajari nggak sih? Misalnya kantor terhadap anak magang. Oh, ada dong. Pasti kan kita sebelum pergi untuk dilepas magang dari universitas atau kampus ya, Ya. kita pasti dikasih pembekalan sama dosen terkait. Oh ya, benar-benar. Oke, ada nggak Bang cerita menarik Abang selama di magang nih? Untuk cerita menarik ada 2 kali. Oke, boleh mungkin diceritain. Untuk yang pertama itu kami diajak untuk live stream dalam event Maulid di lapangan, live stream langsung, siaran langsung. Banget dong. Iya. Terus ada lagi nggak misalnya cerita yang lebih menarik? Yang lebih menarik paling ini tentang live stream tentang pertambangan di Aceh. Itu kami yang live stream. Itu biasa kalau live streaming itu kita harus ngapain? Ada disuruh ngapain gitu? Ada pekerjaan khusus yang harus dilakukan? Nah, aku kan jadi ini magang berdua ya sama teman. Iya. Jadi kami dibagiin tugas. Temanku ini untuk bagian kameramen. Kameramen dan audio. Nah, kebetulan aku di operator kamera. Bagus banget. Mungkin waktu itu dengar-dengar kan kita lagi ada kejadian banjir nih. Mungkin gimana tuh waktu masa-masa kalian magang itu? Alhamdulillahnya karena kami di Banda Aceh waktu itu Banda Aceh nggak terkena dampak ya banjir. Paling pemadaman listrik doang. Wah, menarik sekali. Cerita menarik waktu itu ada temanku yang untungnya bisa pulang. Gimana tuh? Bisa pulang. Pas dia lewat jembatannya baru putus. Berarti abang pulang udah putus jembatannya? Gimana dong? Nggak sempat pulang kami ceritanya. Jadi kami nggak sempat pulang, jembatannya udah putus. Jadi kami ya di sana, walaupun siap magang. Apalagi nih. Oke. Jadi kita nih bakal bahas masalah tips-tips apa yang harus dipelajari untuk mahasiswa-mahasiswa magang ke depannya. Misalnya, apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan di tempat magang saat melaksanakan magang tersebut? Di waktu kita melaksanakan magang ya. Yang pertama itu etika ya, itu etika perlu. Adab perlu. Nah, terus kita jangan males-malesan ya. Iya. Kalau bisa kita ngulik atau ngembangin skill kita lagi di situ. Karena kita kan pasti dapat kesempatan. Gak semua orang mungkin diterima di tempat kita lempar lamaran magang itu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan lah. Nah, berarti kalian bisa ngambil pengalaman nih dari pengalaman-pengalaman abang kalian sebelumnya. Oke, luar biasa tips magang yang sangat mencerahkan ya untuk adik-adik yang bakal magang ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke babak ketiga yaitu setelah magang. Di kampus kita setelah selesai magang itu wajib membuat laporan. Tapi yang sering terjadi banyak mahasiswa yang baru mulai bikin laporan setelah magangnya beneran sudah selesai. Nah, padahal sebenarnya laporan magang itu harusnya dicicilkan saat magang. Iya, itu sebenarnya emang harus dicicil. Kalau kalian emang nggak mau kecapean atau keteteran. Iya, betul. Harus dicicil. Jadi dicicilnya itu seminggu lah, seminggu. Misalnya kalian magang nih, seminggu. Udah seminggu kalian langsung bikin laporannya, dicicil. Nanti kan kita magang itu 6 bulan ya? Iya, benar. 6 bulan kan? Jadi setiap minggunya dicicil lah laporannya. Berarti tips dari... Gak apa-apa, nggak sehari sekali, minimal seminggu sekali, oke lah. Berarti itu dia tips dari Bang Ibda untuk masalah laporan magangnya. Karena kita bakal siap selesai magang ini, masih ada urusan yang lebih berat lagi daripada nyusun laporan. Benar juga. Kalau dicicil tiap hari pas magang selesai, pasti kita tinggal rapiin aja.
Benar. Oh iya, tanpa perlu musing ingat-ingat masalah magang. Jadi kalian udah bisa ngurusin berkas-berkas yang harusnya diurusin setelah magang gitu. Benar? Oke. Nanti kalian pusing sendiri kalau nunda-nunda. Oke, mungkin di kalian ada ini selain laporan magang, ada masalah buat logbook gitu, isi logbook. Logbook Untuk ada. laporan harian. Itu gimana sih? Kebetulan kan kami itu logbooknya ada 2 ya. Ya. Yang pertama yang diketik manual, sama satu lagi dari web langsung ke input ke sistem kampus. Berarti ada logbook bisa juga mempermudahkan kita untuk menyicil laporan, untuk laporan. Benar. Laporan hariannya, benar? Oke, mantap sekali poin tentang nyicil laporan magang ini ya teman-teman. Nah, tamparan buat kita semua nih, jangan bermalas-malasan untuk menyicil laporan, jangan buat saat udah deadline. Nah, jadi tidak terasa sudah pembahasan kita lengkap perjalanan magang dari sebelum magang hingga setelah magang, yaitu membuat laporan. Sebagai penutup, boleh dong kasih satu kalimat pesan singkat buat teman-teman mahasiswa yang baru mempersiapkan magang ke depannya. Nah, untuk saran buat teman-teman yang mau mulai magang ya, kalian harus benar-benar survei tentang perusahaan yang kalian inginkan itu. Dan satu lagi Jangan buru-buru tapi jangan asal-asalan. Oke. Cepat-cepat dia dapat. Mantap sekali nih tips dari Bang Ibda untuk kalian. Nah, jadi nggak kerasa nih pembahasan kita udah di akhir. Terima kasih banyak untuk Bang Ibda atas waktu dan semua tipsnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin magang ke depannya. Sukses terus buat Abang Ibda ya. Terima kasih untuk tips-tipsnya. Canggung sekali. Oke teman-teman akademika, itu tadi obrolan seru kita seputaran magang. Semoga setelah mendengarkan episode ini, kalian enggak bingung lagi harus mempersiapkan apa saja untuk magang ke depannya. Nah, jadi pas dikerja kantor sampai beresin laporan kampusnya atau laporan magang untuk kampusnya. Saya Putri Aulianisa pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.